Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Daging Kucing ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Mengenai latar belakang masalah, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan banyaknya video yang beredar di dunia maya atau di media sosial mengenai penjagalan, penganiayaan, dan pembunuhan kucing yang dilakukan dengan keji. Penganiayaan yang dilakukan kepada hewan pada umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari hasil penganiayaan terhadap hewan tersebut. Penganiayaan terhadap hewan bukanlah hal yang asing lagi didengar karena dengan maraknya berita di media cetak atau elektronik yang mana telah memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan yang pada kenyataannya terjadi kasus yang terkait mengenai tindak pidana penganiayaan hewan jenis kucing yang dilakukan oleh NS alias pelaku jagal kucing di Jalan Tangguh Bongkar 8, Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan, Denai, Medan, Sumatera Utara. Dan terjadi juga perdagangan daging hewan yang tidak lazim untuk dikonsumsi ini terjadi di wilayah Pasar Tomohon, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Mengenai identifikasi masalah, saya mengambil dua identifikasi masalah. Yang pertama yaitu apakah faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana perdagangan daging kucing. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan daging kucing ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Mengenai hasil penelitian yang saya dapatkan, faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana perdagangan daging kucing, yaitu faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor pelaku menjual daging kucing tersebut lantaran faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan material. Faktor inilah yang membuat pelaku melakukan penjagalan kucing untuk dijual dagingnya dan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pelaku. Faktor lingkungan menjadi faktor kedua penyebab timbulnya keinginan pelaku dalam melakukan pemburuan kucing dikarenakan lingkungan sekitar pelaku terdapat restoran yang menyajikan masakan daging kucing. Dari beberapa faktor tersebut, timbul keinginan pelaku dalam berburu kucing liar untuk dijual dagingnya kepada restoran tersebut yang bisa disebut sebagai pemasok daging kucing ini. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Perdagangan daging satwa liar ini menurut pemerintah setempat belum dapat dihentikan lantaran terkait dengan tradisi dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Budaya masyarakat Minahasa dalam mengkonsumsi satwa liar yang tak lazim dikonsumsi ini, menurut mereka mengkonsumsi daging satwa liar merupakan kebiasaan lama dan merupakan cara mereka menjaga tradisi orang Minahasa di Sulawesi. Mengkonsumsi daging satwa liar seperti ular, kelelawar, tikus, kucing, anjing dipercaya bisa memenuhi kebutuhan protein alami untuk tubuh secara baik. Mengenai hasil penelitian yang kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan daging kucing ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dapat dikenakan pasal 302 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana dana paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan dengan terhadap hewan. Dan yang kedua, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas perlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup pada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan atau di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipelihara. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dana paling banyak Rp300 karena melakukan penganiayaan hewan. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Ayat 4, percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu diatur dalam pasal 91B ayat 1, setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000 dan Rp5.000.000. Mengenai kesimpulan, dari faktor-faktor pelaku melakukan perdagangan daging kucing adalah tindakan melanggar hukum
karena selain tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu hewan peliharaan, daging kucing juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Perdagangan daging kucing dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kondisi tempat pemotongan hewan yang tidak sehat dan status kucing yang tidak jelas juga menjadi perhatian utama. Yang kedua, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap kucing merupakan suatu tindak pidana atau dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan di dalam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, pasal 66 ayat 1, pasal 66 ayat 2, pasal 66A, dan dapat dipidana dengan ketentuan pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 JO Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengaturan yang jelas mengenai penganiayaan hewan tersebut diharapkan kepada oknum-oknum yang bisa melakukan penganiayaan terhadap kucing dapat ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Hewan kucing merupakan hewan yang tidak sepantasnya untuk dikonsumsi. Hal ini sesungguhnya sangat mengkhawatirkan mengingat bahaya terserang penyakit akibat dari mengkonsumsi daging tersebut. Pentingnya peran pemerintah agar segera membuat undang-undang mengenai pelarangan perdagangan daging kucing karena jika dilihat mengenai hal ini, sudah menjadi hal yang serius dan berdampak besar bagi kesehatan manusia dan hewan. Yang kedua, perlu dibuat sanksi yang lebih berat bagi penganiayaan hewan yang telah melanggar kesejahteraan hewan. Karena dengan sanksi yang ringan, kesejahteraan hewan selama ini dianggap remeh, sehingga orang terus-menerus melakukan penganiayaan terhadap hewan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.